di mana aparat Polres Sleman menetapkan 12 orang tersangka dalam kasus pengeroyokan sejumlah pemuda sepulang menonton pertandingan sepak bola. 1 orang tewas dan 3 pria lainnya luka akibat terkena sabetan senjata tajam. Inilah para tersangka yang ditangkap aparat Polres Sleman, Yogyakarta dalam kasus pengeroyokan terhadap 4 orang yang menyebabkan 1 korbannya tewas. Insiden itu terjadi hari Minggu dini hari ketika korban bersama 3 temannya selesai menonton pertandingan sepak bola di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Di tengah perjalanan, tiba-tiba muncul sekelompok orang yang menganiaya rombongan korban. Diduga pengeroyokan dipicu dendam lama antar 2 kelompok supporter. Dari 18 orang yang diperiksa, 12 orang ditetapkan polisi sebagai tersangka. Rombongan korban ditabrak oleh rombongan pelaku atau tersangka yang sudah kita amankan. Selanjutnya terjadilah peristiwa tersebut, penganiayaan secara bersama-sama sehingga menyebabkan salah satu dari 4 rombongan korban itu meninggal dunia dan yang lainnya terdapat luka bacok. Polisi mengamankan puluhan senjata tajam yang diduga digunakan untuk menganiaya. Atas perbuatannya, 12 orang tersangka itu terancam hukuman 15 tahun penjara. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, Yogyakarta. Ya, kita harus apresiasi langkah cepat dari pihak kepolisian yang menangkap para pelaku pengeroyokan hingga menyebabkan 1 orang tewas. Ustaz, ini kan mungkin tindakan fanatisme supporter sepak bola ini tampaknya kalau kita lihat nih makin kebablasan nih Ustaz, dan harus segera diakhiri agar tidak lagi menimbulkan korban jiwa. Nah, Ustaz sendiri melihat sifat fanatisme ini gimana nih Ustaz? Apakah ada batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar gitu Ustaz? Ya, makasih Kak Sheila. Sebenarnya bukan fanatisme atau kecenderungan seseorang pada kelompoknya, pada idolanya, itu sebetulnya ada normal-normal saja gitu ya. Saya sekarang mendukung kelompok A karena memang saya suka pemainnya bagus-bagus, itu hak saya dan itu bagus. Tapi ketika kemudian itu berlebihan, kalau umpamanya ada kritik dari pihak orang lain atau ada orang lain menganggap kelompok kita tidak bagus, ya itu juga orang punya hak gitu. Jadi saya kira soal sukanya terhadap atau dukungan terhadap kelompok tertentunya itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu berlebihan. Nah, yang dinamakan fanatisme itu yang berlebihan tadi. Jadi kalau dalam hadis kan jelas sekali ya, kalau saya memandang berdasarkan hadis ini, ya fanatisme yang berlebihan apalagi sampai menyebabkan korban meninggal dunia, itu jelas sekali dilarang oleh Nabi Muhammad SAW ya. Dalam sebuah hadis kan beliau bersabda, laisa minna man da'a ala asabiyah, tidak atau bukan termasuk golongan kami, berarti bukan golongan umatku, kata Rasul itu, orang yang mengajak pada fanatisme. Artinya sangat fanatik mencintai satu kelompok tertentu. Juga kata Rasul, walaysa minna man qatala ala asabiyah, juga bukan termasuk golonganku, bukan umatku, orang yang berperang tapi atas nama fanatisme. Perang suku, ya, perang saudara, perang yang bukan membela kebenaran gitu, bukan membela agama, bukan membela tanah air, tapi perang yang hanya dipicu oleh fanatisme tadi itu, terlalu suka kepada golongan atau kelompok tertentu. Nah, ini yang terakhir ini yang sangat mengerikan dalam hadis Nabi ya. Waman mata ala asabiyatin mata maitatal jahiliyah. Orang yang mati meninggal dunia dalam keadaan fanatisme itu tadi, karena membela fanatisme itu dianggap matinya sebagai mati jahiliyah gitu, mati zaman jahiliyah, mati orang yang belum masuk Islam. Itu kan ngeri sekali kalau melihat hadis itu ya. Kita sudah beragama Islam umpamanya, sudah percaya kepada Allah, sudah melaksanakan ibadah, tapi karena kita melakukan fanatisme, membela habis-habisan kelompok kita, kemudian kita mati atas dasar pembelaan itu, dalam pembelaan itu kita mati, itu kita matinya mati seperti orang yang belum masuk Islam, kata Nabi. Sangat disayangkan dari sisi agama. Jadi saya dalam hal ini ikut meyakini ya, dan berpedoman pada hadis itu, bahwa tindakan menyukai dan mendukung kelompok tertentu secara berlebihan itu tidak dibenarkan sama sekali. Tapi itu tadi kembali kepada awal, bahwa sekedar suka, mendukung, itu wajar.
Saya orang Jakarta umpamanya, sekedar contoh gitu, saya mendukung Persija, kan bagus-bagus aja. Saya memang tinggal di Jakarta, saya mendukung Persija, itu hak saya. Tapi ketika dukungan itu yang berlebihan, itu yang saya kira yang sampai membuat amarah, bahkan membawa senjata tajam. Apa gunanya sih kita bawa senjata tajam dalam kita mendukung pemain sepak bola kita gitu. Ini bukan soal uang, kita nggak dibayar bukan soal itu, tapi soal etika, soal moral. Kenapa sih hanya untuk membela kelompok yang semacam itu sampai harus membawa-bawa golok segala, membawa senjata tajam gitu ya. Memang yang kita bela itu apa gitu loh. Kecuali kalau ini adalah perang antara hak dan batil, antara kebenaran dan kebatilan gitu loh. Ayo kita pergi ke Palestina, kita bela saudara-saudara kita di Palestina, daripada berantem di sini, mending kita perang di sana, matinya mati syahid, itu lebih karuan gitu loh. Kira-kira begitu Kak Sheila. Ya, Ustaz, ini kan tapi kan ada beberapa orang juga yang fanatisme dalam beragama nih Ustaz, hingga mungkin bisa menyalahkan paham lain atau bahkan agama lain gitu loh. Kalau kita bilang mungkin terlalu ekstrim. Nah, itu gimana tuh Ustaz? Ya, sama saja dalam agama juga. Saya kira Ustadz kita yang berdasarkan bersumber pada hadis Nabi sudah banyak sekali menjelaskan beragama pun tidak boleh fanatik. Contohnya begini ya, saya contoh sederhana, saya menjual barang, hanya menjualnya kepada orang yang seagama dengan saya. Ketika ada orang yang agamanya berbeda membeli barang yang saya jual, saya nggak kasih. Itu sudah dianggap fanatik yang semacam itu. Karena manusia punya kebutuhan yang sama gitu loh. Kita sesama manusia tanpa walaupun berbeda agama itu punya kebutuhan yang sama. Nah, kita dalam hal ini harus bersikap sama gitu, tidak boleh fanatis terhadap agama tertentu. Nah, tetapi ada makna lain dari fanatisme yang ulama-ulama juga mengatakan ini adalah dibenarkan, itu ketika umpamanya ajaran agama kita dilecehkan, Al-Quran kita umpamanya dibakar dengan maksud menghina, sebab membakar juga ada, kadang-kadang membakar Quran itu mushaf, itu dibenarkan ketika umpamanya mushaf sudah lusuh, sudah susah dibaca, robek sana robek sini, itu lebih baik dibakar gitu, dibakar karena supaya menghormati, sebetulnya membakarnya itu menghormati, daripada utuh tidak dibaca kemudian dibakar saja lebih baik gitu. Tapi ada kan pihak lain, orang lain yang membakar Al-Quran atau mushaf itu dengan maksud menghina. Itu kan kita perlu fanatik yang begitu-begitu, karena itu simbol gitu loh. Atau karikatur Nabi Muhammad SAW yang digambarkan sedemikian rupa, menghina, melecehkan. Nah, dalam hal itu kita perlu fanatik, kita perlu bela, karena sudah menyentuh hal-hal yang sangat prinsipil dalam agama gitu. Tapi kalau dalam hal kayak tadi berdagang, berjualan, hanya boleh menjual barang kepada sesama agama, padahal tetangga kita banyak yang beragama lain umpamanya, itu saya kira fanatisme yang tidak dibenarkan. Karena contoh yang diberikan oleh Rasul juga, beliau tidak fanatik dalam hal-hal yang semacam itu. Tapi kalau sudah menyentuh hal-hal yang sangat prinsipil, kehormatan Nabi, kesucian, kesakralan mushaf Al-Quran, Ka'bah, dan simbol-simbol agama lainnya, atau ketika orang sholat dikatakan ya cuma nunggang-nungging doang, padahal memang cara sholat kita begitu, itu kan sudah penghinaan terhadap ritual, cara beragama, cara beribadah kita. Nah, itu boleh kita bela habis-habisan gitu. Fanatik dalam hal ini artinya membela habis-habisan, walaupun tidak harus dengan cara keras. Itu saya kira ya pandangan saya kalau soal fanatisme agama. Kita lihat juga persoalannya itu sudah menyentuh persoalan yang prinsip atau belum. Kalau yang prinsip ya kita harus bela dong, harus fanatik lah. Ya, jadi seperti kasus yang ini Ustaz, boleh kita mencintai satu kelompok gitu ya, tapi jangan terlalu berlebihan, yang ada nanti akan merugikan diri kita dan tentunya juga dengan orang lain. Kita ke informasi selanjutnya.